Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Benedikta Nyuman Putri Triningsih dengan NIM 2113031011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan soal-soal UTS radiokimia. Baik, kita masuk pada soal yang pertama, di mana Anda sedang melakukan identifikasi isotop unsur X. Unsur X tersebut ternyata mempunyai dua jenis isotop, yaitu isotop 378X dengan massa 377,99 AMU, dan isotop yang kedua yaitu 383X dengan massa 382,98 AMU. Nah, bila massa rata-rata unsur X adalah 379,64 AMU, tentukanlah komposisi kelimpahan isotop unsur X tersebut. Nah, langkah pertama adalah kita mendata terlebih dahulu apa yang sudah diketahui di sini, yaitu isotop yang pertama, yaitu 378X dengan massa 377,99 AMU, kemudian isotop yang kedua, 383X dengan massa 382,98 AMU, dengan rata-rata masanya yaitu 379,64 AMU. Kemudian yang ditanya di sini adalah berapa komposisi kelimpahan isotop dari kedua isotop tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan di mana untuk menentukan komposisi kelimpahan isotop unsur dari masing-masing isotop tersebut, maka kita menggunakan massa rata-rata. Nah, dari rumus massa rata-rata ini kita bisa memperoleh masing-masing isotop. Yang pertama kita mencari nilai X pertama untuk isotop yang pertama, itu kita temukan 66,93, kemudian barulah kita kurang dengan 100 dikurangi dengan massa isotop yang pertama, yaitu 100 dikurang 66,93, yaitu 33,07. Jadi inilah isotop pertama, yaitu 66,93%, dan isotop yang kedua, yaitu 33,07%. Baik, kita masuk pada soal yang kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi materi dan neutron, dan beri contoh reaksi radiolisis proteksi radiasi. Nah, interaksi antara materi dengan neutron merujuk pada proses fisik yang terjadi saat neutron berinteraksi dengan inti atom dalam suatu bahan. Karena neutron merupakan partikel subatomik yang tidak bermuatan, mereka tidak berinteraksi langsung dengan elektron melalui gaya elektrostatik, sehingga dapat menembus materi dengan lebih dalam sebelum terjadinya interaksi. Nah, terdapat 3 mekanismenya, yaitu yang pertama, hamburan elastis. Jadi, neutron bertumpukan dengan inti atom mentransfer sebagian energinya tanpa perubahan energi total sistem. Ini sering terjadi pada inti ringan seperti hidrogen dan sangat efektif untuk memperlambat neutron cepat menjadi neutron thermal. Baik, yang kedua yaitu hamburan inelastis, di mana neutron bertumbukan dengan inti atom dan sebagian dari energinya diserap oleh inti tersebut. Akibatnya, inti menjadi tereksitasi dan melepaskan energi dalam bentuk radiasi gamma. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi tangkapan neutron, di mana neutron diserap oleh inti atom menghasilkan pembentukan isotop baru. Kemudian, adapun contoh reaksi radiolisis dalam proteksi radiasi, yaitu molekul air, di mana kita bisa lihat di sini langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ionisasi awal, di mana molekul air terionisasi menghasilkan ion positif, H2O+, dan elektron bebas. Selanjutnya, pembentukan spesi reaktif, di mana ion positif bereaksi lebih lanjut dengan molekul air lain. Selanjutnya, elektron bebas bereaksi dengan air membentuk elektron terhidrasi. Selanjutnya, produk akhir dari radiolisis adalah radikal bebas dan spesi lainnya, seperti OH, H, H2, dan H2O2. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga. Berikan contoh dan disertai gambar reaktor inti untuk pemercepat partikel. Sebelumnya, reaktor inti berbasis pemercepat partikel adalah sistem yang memanfaatkan akselerasi partikel bermuatan untuk menghasilkan reaksi nuklir. Salah satu contoh yang paling umum adalah siklotron dan juga sinkrotron. Jadi yang pertama yaitu siklotron. Ini menggunakan medan magnet dan medan listrik untuk mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan melingkar. Hasilnya adalah isotop radioaktif atau neutron. Nah, di sini sudah saya tunjukkan gambar dari siklotron. Baik, untuk yang kedua yaitu sinkrotron. Jadi sinkrotron ini adalah pemercepat partikel generasi lanjut yang menggunakan medan magnet variabel untuk mempercepat partikel dalam lintasan melingkar dengan radius tetap. Nah, perbandingannya dengan siklotron adalah dapat menghasilkan partikel dengan energi yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya, soal nomor 4.
Meskipun produk dari reaksi fusi bukan zat radioaktif sehingga reaktor fusi relatif aman, jelaskan mengapa reaktor fusi dapat disebut aman. Nah, reaktor fusi dianggap lebih aman karena sifat dasar reaksi fusi dan karakteristik bahan bakarnya. Nah, pada reaksi fusi, dua inti ringan seperti deuterium dan tritium bergabung untuk membentuk inti yang lebih berat, melepaskan energi dalam jumlah besar dan menghasilkan produk sampingan yang tidak berbahaya, seperti helium yang tidak bersifat radioaktif dan aman bagi kesehatan manusia. Berbeda dengan reaktor fisi yang menggunakan bahan bakar uranium dan atau plutonium yang menghasilkan limbah radioaktif berjangka panjang. Reaktor fusi menghasilkan limbah dengan tingkat radioaktivitas lebih rendah dan waktu paruh yang lebih pendek, memudahkan pengolahan limbah tersebut. Selain itu, reaktor fusi tidak beresiko mengalami meltdown seperti pada reaktor fisi, karena proses fusi membutuhkan suhu dan tekanan ekstrim yang terjadi. Dan jika kondisi tersebut terganggu, maka reaksi fusi akan otomatis berhenti, menghindari kecelakaan besar. Nah, reaktor fusi juga tidak menghasilkan isotop berbahaya seperti cesium-137 atau strontium-90 yang dapat mencemari lingkungan dan merusak kesehatan manusia. Meskipun fusi menghasilkan neutron yang dapat membuat material di sekitar reaktor menjadi radioaktif, dampaknya itu lebih dapat dikendalikan dan risiko ini dapat diminimalkan dengan penggunaan pelindung yang tepat. Selain itu, bahan bakar fusi seperti deuterium yang dapat diperoleh dari air laut tidak berbahaya dan atau mudah terbakar, sehingga mengurangi risiko ledakan atau kebakaran. Selanjutnya, soal nomor 5, hitunglah energi dalam kilojoule yang dibebaskan dalam reaksi fusi untuk menghasilkan 1 mol helium dan deuterium. Dan dari reaksi ini, kita data dulu apa yang sudah diketahui. Di sini 2H, yaitu masanya 2,0141002U, kemudian 4He dengan masanya 4,002603U, dengan C-nya di sini 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan jumlah partikel satu atom yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya yang ditanya di sini adalah energi yang dibebaskan dalam reaksi fusi untuk menghasilkan 1 mol helium dan deuterium. Langkah pertamanya adalah kita menentukan massa total dari atom deuterium dengan cara 2 dikali dengan massa atomnya, 2 kali 2,0114102U, yaitu 4,02824U. Kemudian massa dari 4He ini dikurangi dengan massa yang sudah dikali dengan 2 tadi, sehingga diperoleh massa total atom deuterium yaitu 0,025601U. Selanjutnya kita konversi massa dari U ini ke kilogram, di mana 1 U ini adalah 1,6600539 kali 10 pangkat minus 27 kg. Selanjutnya energi yang dibebaskan adalah delta M di sini 0,025601 dikali dengan konversi massa tadi, sehingga diperoleh 4,247 kali 10 pangkat minus 29 kg. Selanjutnya kita mencari energinya, yaitu delta M dikali dengan C kuadrat. Diperoleh 3,8223 kali 10 pangkat minus 12 joule. Selanjutnya kita konversi dari joule ke kilojoule, itu diperoleh 3,8223 kali 10 pangkat minus 15 kilojoule. Sehingga total yang diperoleh adalah energinya dikali dengan jumlah partikel dalam 1 mol. Sehingga diperoleh energi totalnya yaitu 2,3 kali 10 pangkat 9 kilojoule. Baik, untuk soal nomor 6, dengan tidak adanya data yang spesifik tentang stabilitas yang sebenarnya, urutkan inti berikut dalam order yang diperkirakan dari peluruhan stabilitas. Di mana untuk menentukan urutan stabilitas inti atom, adapun prinsip umum yang digunakan, yaitu rasio proton-neutron atau P per N, kemudian bilangan ajaib, energi ikat per nukleon, dan kecenderungan peluruhan. Nah, setelah itu kita analisis stabilitas untuk setiap inti. Untuk yang pertama, yaitu rasio proton-neutronnya adalah 2/2 sama dengan 1, termasuk optimal. Kemudian yang kedua, bilangan ajaib untuk proton dan neutron. Dan yang ketiga, sangat stabil, intinya adalah partikel alfa. Selanjutnya, untuk
Yang kedua yaitu P per N yaitu 20 dibagi 19 yaitu 1,05, itu mendekati optimal, di mana 20 ini adalah bilangan ajaib untuk proton untuk meningkatkan stabilitas dan relatif stabil. Baik, untuk inti yang ketiga, yaitu rasionya 1 itu optimal, tidak termasuk bilangan ajaib untuk proton atau neutron, dan kemungkinan stabil tetapi kurang stabil dibandingkan dengan inti yang pertama tadi. Selanjutnya yang keempat, itu rasionya 0,82, itu jauh dari optimal, dan tidak ada bilangan ajaib, juga diperkirakan kurang stabil. Selanjutnya yaitu yang kelima, rasionya 0,93, itu cukup dekat dengan optimal, di mana 28 adalah bilang ajaib untuk proton karena memberikan stabilitas tambahan dan relatif stabil. Jadi urutan stabilitas yang diperkirakan dari stabil ke tidak stabil adalah seperti ini. Baik, untuk soal terakhir, tuliskan persamaan inti untuk proses berikut, di mana A, B, dan C. Jadi yang A yang pertama, reaksi ini melibatkan tumbukan antara inti aluminium dengan partikel alfa helium yang menghasilkan inti fosfor dan sebuah neutron. Nah, untuk persamaan intinya dapat ditulis seperti ini. Kemudian yang kedua, reaksi yang kedua, di mana dalam reaksi ini inti bismut pertemukan dengan deuteron menghasilkan inti polonium dan sebuah neutron dengan reaksi seperti ini. Dan yang ketiga, reaksi ini melibatkan inti nitrogen yang bertemukan dengan partikel alfa menghasilkan inti oksigen dan sebuah proton dengan reaksi seperti ini. Baik, sekian presentasi terkait pembahasan soal UTS Radiokimia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurangnya pembahasan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.